Selamat datang di channel Domo Marbun. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam channel kita saat ini. Bersama saya dengan Pendeta Domo Marbun, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita ingin memberikan sebuah renungan iman yang hidup, saudara-saudara, ya. Iman yang hidup. Nah, saudara-saudara, seringkali kita datang ke gereja beribadah, kemudian berdoa, tetapi apakah pertanyaannya, apakah kita memiliki iman yang hidup, saudara-saudara? Nah, kita akan belajar dari seorang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus, bagaimana dia memiliki iman yang hidup, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat di dalam Markus, saudara-saudara. Markus pasal 5 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita, yaitu, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Kemudian ayat 28, sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara-saudara, kisah yang saya baca barusan adalah kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sakit pendarahan bukanlah sakit yang mudah, saudara-saudara. Bukanlah sakit yang enak. Yang namanya sakit itu nggak ada yang enak, saudara-saudara. Nah, kalau satu hari saja kita sakit, saudara-saudara, itu alangkah pengen mau mati rasanya. Ya, sakit gigi saja, kepala mau pecah rasanya. Tapi perempuan ini, dia sakit selama 12 tahun lamanya, saudara-saudara. Dia sakit selama 12 tahun lamanya. Nah, saudara-saudara, dia sakit selama 12 tahun, kemudian dia mengalami pendarahan, kemudian dia sudah pergi berobat, saudara-saudara. Tetapi katanya belum ada sembuh, belum berkurang penyakitnya, saudara-saudara. Tapi apa kata firman Tuhan? Bahwa penyakitnya sekalipun dia pergi berobat ke dokter, ke tabib, saudara-saudara, bahwa penyakitnya semakin hari bukan semakin baik. Tapi penyakitnya semakin hari semakin berat, saudara-saudara. Semakin hari penyakitnya semakin kritis, saudara-saudara. Semakin hari penyakitnya semakin sakit, saudara-saudara. Nah, tentu itu adalah satu hal yang menyedihkan. Bahkan sudah dikatakan bahwa penyakitnya makin hari makin memburuk. Padahal sudah dihabiskan seluruh hartanya untuk apa? Untuk mengobati penyakitnya. Untuk pergi berobat. Kalau saat ini pergi ke rumah sakit, mungkin sudah pergi ke rumah sakit yang terbaik. Mungkin sudah pergi kemana-mana, saudara-saudara, berobat. Dan sudah habis hartanya untuk berobat. Tapi penyakitnya semakin memburuk. Nah, mungkin ada di antara kita, saudara-saudara, yang seperti ini. Ya, mungkin ada di antara kita yang semakin hari kita pergi kemana-mana, berobat kemana-mana, bukan penyakitnya semakin membaik, tapi makin memburuk. Habis uang, habis tenaga, habis pikiran, semuanya, saudara-saudara. Tapi ada satu hal, saudara-saudara. 12 tahun dia sakit. Saudara-saudara, 12 tahun bukanlah waktu yang mudah. Ada satu hal yang dipegang oleh perempuan itu, yaitu dia punya iman kepada Kristus. Dia punya iman kepada Yesus. Karena apa? Karena dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus. Perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus. Dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia mendengar tentang Yesus. Perhatikan apa yang ditulis dalam Roma, yaitu iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran akan firman Kristus. Maka perlu pendengaran kita ini kepada firman, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena pendengaran ini, karena perempuan ini mendengar tentang Yesus, saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia memiliki iman. Kemudian begitu dia memiliki iman, dia memperkatakan iman itu. Dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita tidak tahu, dulu tidak ada televisi, saudara-saudara. Dulu tidak ada radio, saudara-saudara. Tapi yang kita tahu adalah apa? Orang mungkin berbicara, karena perempuan ini orang berbicara, bercerita tentang Yesus. Kemudian perempuan ini punya iman. Dan dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Itulah iman, saudara-saudara. Iman kepercayaan kita harus keluar dari ucapan kita. Iman kepercayaan kita harus keluar dari perkataan kita. Iman kepercayaan kita harus terbukti dari omongan-omongan kita sehari-hari, saudara-saudara. Kalau kita percaya sesuatu, maka kita mengatakan apa yang kita percayai. Kemudian yang kedua, iman yang hidup bukan hanya dikatakan, tapi dilakukan, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan ini? Semuanya sudah habis, tidak ada harapan, saudara-saudara. Saat tiada harapan, tapi ada satu harapan, yaitu ada Yesus, saudara-saudara. Dia sudah habis hartanya, dia makin sakit, makin memburuk, dan tidak ada orang mungkin yang mau merawat dia, saudara-saudara. Tapi dia punya iman dari pendengarannya, bahwa dia mendengar tentang kisah Yesus. Kemudian dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin dia sudah mengatakan ini berkali-kali. Sehingga apa, imannya terus bertumbuh. Karena dia mengatakan dan dia mendengarkan apa yang dia katakan. Dan dia juga mendengarkan apa yang orang katakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia bukan hanya mengatakan apa yang dia imani. Dia tidak hanya mengucapkan apa yang dia imani. Tetapi begitu dia tahu Yesus sedang lewat, saudara-saudara. Yesus sedang lewat di dalam kerumunan orang itu. Dia datang. Saya tidak tahu seperti apa dia datang. Mungkin dia datang seperti suster ngesot. Artinya dia sudah tidak bisa berjalan mungkin. Atau mungkin dia duduk mungkin di pinggir jalan. Saya tidak tahu seperti apa cara dia datang. Tapi yang jelas di tengah kerumunan dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Tetapi perempuan yang sudah 12 tahun ini pendarahan. Dia berusaha untuk apa? Untuk melakukan, untuk bekerja keras. Melakukan sesuai dengan apa yang dia imani. Sesuai dengan apa yang dia katakan. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang hidup di tengah situasi, di tengah masalah keputusasaan, di tengah orang mungkin berkata sudah tidak ada harapan. Dokter tabib mengatakan sudah tidak ada harapan. Tapi perempuan ini, apa yang dia ucapkan, apa yang dia imani dan dia ucapkan itu, dia melakukan, dia bekerja keras untuk iman itu, saudara-saudara. Terbukti dalam perbuatannya. Kemudian dia berusaha dan menjamah jubah Yesus. Karena dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Orang beriman, perkataannya dengan tindakannya selaras. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai iman yang hidup, maka engkau mengatakan sesuatu tentang Tuhan, engkau juga bertindak sesuai dengan perkataanmu. Orang beriman adalah orang yang berintegritas, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin orang lain bilang orang perempuan ini mungkin sudah gila, saudara-saudara. Dia sudah habis hartanya dijual, dia sudah habis semua uangnya, kemudian keadaannya makin memburuk. Tetapi dia masih punya iman yang selalu diucapkannya, yaitu asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian apa yang dia katakan, dia lakukan, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak kali
tidak terjadi apa-apa kepada kita. Karena apa? Karena kita kadang iman kita hanya di mulut saja, saudara-saudara. Tapi tidak berani bertindak. Aku percaya Tuhan adalah tempatku bergantung. Tapi tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu sesuai kemauan kita. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran-pikiran kita. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah bergantung sebenarnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau punya iman yang hidup, maka engkau akan apa? Engkau akan mengatakan firman-Nya dan engkau akan melakukan firman-Nya. Dan jika itu engkau lakukan, maka saya percaya mujizatnya, kehendaknya, kemuliaannya dinyatakan dalam hidupmu, saudara-saudara. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita jika dari mulut kita itu keluar firman Tuhan dan dari tindakan kita melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, itulah iman yang hidup. Kita belajar dari perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudara-saudara. Kemudian dia menjamah jubah Yesus. Kemudian begitu dia jamah, maka saat itu juga berhentilah pendarahannya, saudara-saudara. Maka saat itu juga berhentilah pendarahannya. Kemudian Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Kemudian perempuan itu mulai ketakutan karena dia tidak permisi, saudara-saudara. Dan Yesus tahu, saudara-saudara. Dan kemudian Yesus berkata, kenapa kamu? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara yang terkasih, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh karena itu perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Iman yang hidup, iman kita akan menyelamatkan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.